Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8A? Hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai teks berita. Materi mengenai teks berita ini meliputi A. Definisi, ciri, dan jenis teks berita, B. Unsur-unsur teks berita, C. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita, D. Struktur kebahasaan teks berita, E. Penyusunan teks berita. Bagian A. Definisi, ciri, dan jenis teks berita meliputi definisi berita dan teks berita, ciri teks berita, dan jenis teks berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Dari rumusan berita itu, kita merujuk pada pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Faktual itu jadi beritanya harus berupa fakta. Jadi tidak boleh berita-berita bohong disampaikan dalam sebuah teks berita. Jadi harus fakta atau kenyataan. Aktual. Aktual di sini adalah yang terkini. Jadi informasinya yang terbaru, bukan cerita-cerita yang sudah lama. Ciri yang ketiga, unik atau menarik. Berita biasanya akan mudah dipahami, akan mudah disaksikan, disimak apabila memiliki keunikan atau kemenarikan dari segi misalnya dari judul, dari isi, dari cara penyampaian. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks berita. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Sistematis dan lengkap di sini hubungannya nanti dengan unsur teks berita, yaitu 5W dan 1H atau adik simba. Harus secara berurutan unsur-unsur tersebut. Nanti Ibu akan jelaskan unsur-unsur beritanya. Yang kelima, seimbang. Seimbang di sini penyampai berita itu tidak memihak salah satu pihak dari sumber atau narasumber dari berita tersebut. Jadi harus rata, seimbang, berimbang. Yang keenam, bahasanya harus komunikatif. Ini bahasa tentu sangat harus diperhatikan karena orang akan cepat memahami jika bahasanya mudah dipahami. Itu ya ciri-ciri teks berita. Berikutnya, syarat teks berita. Yang pertama, fakta atau faktual. Tadi sudah Ibu jelaskan ya di bagian ciri-ciri. Fakta atau faktual itu berarti sifat dari berita itu harus berupa fakta atau kenyataan. Kemudian aktual, beritanya harus yang up to date atau yang terkini. Kemudian seimbang. Seimbang di sini tidak memihak salah satu pihak dari narasumber tersebut. Lengkap dan sistematis nanti hubungannya dengan penyusunan 5W dan 1H atau adik simbanya itu harus berurutan. Menarik dari segi penyampaian beritanya. Itu ya syarat-syarat teks berita. Yang bagian B, unsur-unsur dalam teks berita. Nah, yang tadi Ibu sampaikan ada 5W dan 1H atau adik simba. 5W 1H itu dalam versi bahasa Inggrisnya. Apa saja itu 5W 1H? W yang pertama adalah what. W yang kedua where. W yang ketiga when. W yang keempat who. W yang kelima adalah why. Dan H-nya adalah how. Apa saja Bu itu artinya? Nah, what itu artinya adalah apa. Where itu artinya adalah di mana. When itu kapan. Who siapa. Why mengapa. How itu bagaimana. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya disingkatnya adik simba. Adik simba ini kepanjangan dari A-nya apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Kalian boleh menghafalkannya dalam versi bahasa Inggrisnya, yaitu 5W1H, atau dalam versi bahasa Indonesianya, yaitu adik simba.
Ingat, jangan hanya menyingkatnya 5W1H atau adik Simba itu saja ya, tapi diuraikan. 5W1H itu apa? Adik Simba itu apa? Ada penguraiannya. Itu ya, unsur-unsur dalam teks berita. Bagian C, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Kalau kalian akan menyimpulkan sebuah isi teks berita, tentu harus tahu dulu apa sih simpulan itu? Ya, simpulan dalam sebuah teks berita ini memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Ya, jadi kan penyampaian beritanya panjang tuh. Nah, kalau disimpulkan berarti lebih ringkas atau lebih sedikit dari jumlah atau dari segi katanya. Tapi tetap harus memperhatikan unsur-unsur beritanya. Hanya yang berbedanya adalah panjang dan pendeknya atau ringkas dan panjangnya, gitu ya. Bagaimana cara-caranya ketika kita akan menyimpulkan? Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita dengarkan atau baca teks beritanya dengan saksama. Cermati, baca, ya, kemudian dengarkan, baru kita bisa melalui langkah yang kedua, yaitu mencatat unsur-unsur beritanya. Unsur beritanya itu ya 5W, 1H, atau adik Simba. Dicatat tuh unsur-unsurnya. Kalau setelah selesai dicatat, barulah langkah yang ketiga kita tempuh, yaitu membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur beritanya. Setelah kita membuat simpulan, kita akan berlanjut pada langkah berikutnya atau tahapan berikutnya, yaitu kita akan memberikan tanggapan terhadap isi teks berita. Biasanya kalau dalam tanggapan itu, yang ditanggapi, isi yang ditanggapinya adalah berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Ya, itu hal-hal yang biasanya disampaikan dalam sebuah tanggapan isi teks berita. Lalu aspek apa saja yang dapat ditangkap dalam menanggapi isi teks berita? Yang pertama tentu dari segi isinya atau dari unsur beritanya. Ya, kita bisa tahu isi atau unsur beritanya dari yang tadi ya, 5W1H atau adik Simba. Lalu yang keduanya bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita tersebut. Tentu harus diperhatikan ya, pilihan katanya, pilihan kalimatnya atau bahasanya. Setelah ditanggapi, baru kita menyampaikan isi teks berita. Cara menyampaikan isi teks berita dari hasil kita membuat kesimpulan ya. Cara menyampaikannya, yang pertama, memahami unsur-unsur berita, dan yang kedua, menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah membaca atau kita sudah menyaksikan sebuah berita, jangan kita tulis semua, ya. Bagian-bagian pentingnya saja kita catat, selebihnya kita kembangkan berdasarkan kalimat kita sendiri atau bahasa kita sendiri, kreativitas kita sendiri. Itu ya mengenai teks berita. Untuk pertemuan kali ini, Ibu paparkan hanya sampai simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat sekolahnya di rumah atau belajarnya di rumah, tetap bisa memahami semua penjelasan dari Ibu. Sampai berjumpa lagi pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.